Halo Elektrizen, kembali lagi dengan kita di PLN UP3 Cempaka Putih. Nah, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol dan bincang-bincang santai dengan salah seorang narasumber yang luar biasa sekali. Beliau adalah Mbak Insa, selaku manajer pemasaran di PLN UP3 Cempaka Putih. Nah, langsung aja kita sambut Mbak Insa. Selamat pagi Mbak Insa, apa kabar? Selamat pagi Mas Mus, Baik, alhamdulillah ya. kabar baik. Terima kasih Mbak Insa. Nah, Mbak Insa, sebelum kita ngobrol pada kesempatan kali ini, kita mau kenalan dulu nih dengan Mbak Insa. Tolong dikenalkan dulu dong kepada elektrisian semuanya. Nama Mbak Insa asalnya dari mana sih? Terima kasih Mas Mus. Hai semua elektrician, perkenalkan nama saya Insa. Nama panjangnya Insa gitu. Oh enggak ya. Jadi nama saya cukup dengan 4 huruf Insa. Saya pengangkatan di PLN tahun 2009, asal dari Sumatera Selatan. Dari Sumatera Selatan? Iya. Baik, Mbak Insa ini sudah hampir 10 tahun di PLN. Nah, kita sebelum bincang lebih dalam lagi, kita ingin tahu nih pengalaman-pengalaman Mbak Insa sejak awal kali mengabdikan dirinya di PLN itu gimana sih? Apa sih suka dukanya untuk melakukan pengabdian di PLN sejak pertama kali masuk? Terima kasih Mas. Untuk saya memang di PLN udah lebih dari 10 tahun ya. Memang bukan waktu yang singkat dan memang banyak yang sudah kita lalui selama 10 tahun itu. Untuk 5 tahun pertama saya bukan di Disjaya, lebih tepatnya saya di wilayah Riau Mas. Tahu di mana Mas itu? Riau di Oh, kalau Riaunya Sumatera. tahu ya. Tahu Tapi dong. bukan di kotanya Mas. Bukan di kota, terus Iya, gimana, Mbak? terus saya penempatannya itu waktu OJT saya di ranting. Di Jadi ranting. ibaratnya pohon itu udah ada pohonnya, dahan ini udah ranting Mas, yang ujung ya. Udah cabang terkecil. Udah ya, cabang Mbak? terkecil, iya. Jadi saya di ranting Tembilahan, itu di area Rengat, tepatnya di wilayah Riau dan Kepulauan Riau. Waktu masuk dari OJT sampai penempatan saya di bidang distribusi ya, distribusi. Setelah 5 tahun di sana, saya mendapatkan SK mutasi. Alhamdulillah tiba-tiba langsung ke kota. Jadi, tapi saya pikir, aduh kalau saya pindah ke kota nanti kaget ya, namanya dari DSFC daerah terpencil gitu, nggak di kota, tiba-tiba kalau mudah-mudahan dapatnya kalau kota itu jangan yang di pusat banget. Akhirnya saya dapatnya di Jakarta itu di Pondokopi. Pondokopi. Pondokopi itu masih di jaringan sebentar, terus sempat pindah ke pengadaan. Di Pondokopi hampir 1 tahun, selanjutnya pindah ke Pondok Gede. Di Pondok Gede saya di bidang transaksi energi, tepatnya di SPP P2TL. Setelah itu pernah di administrasi pelanggan juga. Kemudian saya ke Jatinegara itu sebagai manajer niaga, dan terakhir alhamdulillah bergabung sama Mas Mustafa di sini di manajer pemasaran UP3 Cempaka Putih. Baik, luar biasa sekali. Berarti Mbak Insa ini sudah menempati banyak sekali posisi dari bidang teknik maupun non teknik. Nah, Mbak Insa, pastikan ada perbedaan ya pengalaman kerja Mbak Insa selama mungkin di luar Jawa dan sekarang sampai di dalam kota Jakarta ini mungkin sedikit berbeda. Jadi kira-kira apa Mbak Insa yang menjadi tantangan baru dari Mbak Insa untuk? Memang di PLN ini saya mendapatkan banyak pengalaman banget ya Mas, karena apalagi khususnya waktu di waktu di luar Jawa ya, saya dapatnya itu distribusi, apalagi di ranting Tembilahan. Itu kalau kita biasanya kalau misalnya ada gangguan atau apa, karena memang transportasinya di sana susah, itu bisa padamnya dulu itu lebih dari 1 hari. Karena memang transportasinya kalau misalnya dia di sub ranting itu jauh dan memang nggak bisa setiap hari karena dia lewat sungai, tapi sungai besar nunggu pasang surut gitu. Jadi memang kalau waktu di jaringan terus ada juga kalau defisit pemadaman seperti itu. Nah, itu setelah di teknik saya juga pernah di P2TL ya. Pada saat pindah di P2TL pasti tantangan kan kalau P2TL ketemu pelanggan yang mencuri listrik. Betul. Itu kan kita kalau orang mencuri kan biasanya lebih sangar daripada kita ya. Jadi itu tantangan juga. Apalagi kan biasanya kita perempuan untuk di dunia teknik pasti dianggap kayak minoritas gitu. Jadi kayak kadang-kadang nggak dipercaya. Jadi kita ya gimana caranya kita menunjukkan kalau kita itu memang mampu. Nah, setelah itu saya dipindahkan ke bidang niaga. Saya juga sempat, aduh bisa nggak nih ya di niaga, karena memang beda-beda banget ya. Tapi namanya kita di PLN harus siap ditempatkan di mana saja, harus memang dari awal kita tanda tangan kontrak bisa menempati bagian apa aja. Memang kita banyak belajar ya Mas. Jadi kita seperti yang di akhlak itu Mas, kita harus adaptasi ya, adaptasi sama lingkungan. Alhamdulillah saya selalu ketemu dengan orang-orang baik, lingkungan yang baik, dan dapat jadi pelajaran saya selama saya di bidang tersebut
banyak belajar. Jadi belajar itu nggak harus dari yang senior atau atasan, dari siapapun yang ada di sana saya bisa belajar. Jadi alhamdulillah kita menambah pengetahuan untuk setiap bidang yang saya geluti, seperti itu Mas. Baik, Mbak Insa, terima kasih. Berarti satu kunci yang bisa kita petik sampai saat ini adalah Mbak Insa ini adalah orang yang sangat adaptif, jadi siap untuk ditempatkan di mana saja dan pastinya kita harus mau untuk selalu belajar. Nah, Mbak Insa, masuk ke topik kita hari ini tentang yang berhubungan dengan pekerjaan Mbak Insa sekarang, yaitu di bagian pemasaran, tentunya tentang pendapatan. Nah, Mbak Insa ini selaku manajer PLN UP3 Cempaka Putih, gimana sih Mbak Insa bagian pemasaran? Strateginya untuk meningkatkan pendapatan itu apa aja yang dilakukan? Ya, pendapatan kan banyak macam-macamnya ya. Dari pemerintah juga ada banyak program untuk meningkatkan pendapatan. Salah satunya seperti yang program yang baru saja kita lewati itu yaitu Super Wow. Itu kan kalau untuk pelanggan naik daya tarif rumah tangga ya. Jadi kalau misalnya semakin banyak pelanggan naik daya, otomatis kan pendapatan PLN akan semakin naik. Nah, jadi kita untuk Super Wow apa aja yang kita siapkan. Nah, yang masih berlangsung sekarang adalah program Super Merdeka. Itu untuk pelanggan tarif UMKM, bisnis dan industri. Kalau di Cempaka Putih kita seperti biasa karena kita ada WAG kelurahan. Kan memang untuk saat ini kita sangat memanfaatkan media sosial banget ya. Jadi salah satunya kita kalau misalnya ada promo atau apa, biasanya kita akan sampaikan di grup WAG kelurahan kita. Itu kita sampaikan kita ada promo-promo apa. Terus kita juga direct selling ke pelanggan, datang ke pelanggan langsung dan hal-hal sebagainya kalau untuk lagi ada promo. Tapi juga saya pernah ingat tuh waktu saya di Pondok Gede dulu, itu saya pernah untuk pada saat program Gebiar Lebaran ya kalau nggak salah. Nah, waktu Lebaran itu pada saat bulan puasa. Jadi kita mikir gimana sih caranya meningkatkan pendapatan saat bulan Ramadan gitu. Jadi kita gimana caranya pelanggan itu tertarik naik daya sedangkan kebutuhan pada saat Ramadan itu meningkat. Salah satunya kita dengan membagi brosur itu dengan menitipkan takjil. Jadi kita berbagi takjil itu hampir setiap hari. Jadi kita diskusi sama manajemen gimana caranya. Ya udah kita berbagi takjil setiap hari. Insya Allah kan ada manfaatnya. Jadi kita bagi-bagi brosur sama takjil. Jadi kan orang sambil nunggu buka puasa sambil bagi brosur terus bisa juga informasi disebar kemana aja. Itu salah satunya dari pemerintah kan dari PLN ada program seperti itu. Selain itu juga kita ada untuk menambah pendapatan itu salah satunya dengan mencari pelanggan-pelanggan premium Mas Mus atau dengan pelanggan layanan khusus. Ya, layanan khusus kan ada macam-macam ya, ada premium, ada pelanggan palladium, ada juga pelanggan pesta. Jadi pesta kan nggak hanya pesta, ada juga yang misalnya acara-acara itu kan pakai tarif layanan khusus seperti itu. Jadi banyak hal untuk meningkatkan penjualan selain program-program tentatif dari pemerintah, dari PLN, juga bisa dari layanan premium dan layanan khusus. Baik, berarti ada satu layanan khusus yang dikenakan tarif yang berbeda berarti ya Bu Insa ya? Iya, kenapa PLN sangat menggalakkan pelanggan itu menggunakan layanan khusus ya, khususnya premium. Karena memang selain kalau untuk pelanggan, positifnya adalah dia mendapatkan keandalan yang maksimal, dia mendapatkan keuntungan-keuntungan misalnya kalau yang lain kan lewat 1, 2, 3 ya. Kalau kita kan kalau untuk layanan premium itu yang menangani dari akun eksekutif PLN minimal manajer pemasaran sama manajer gitu. Jadi kalau untuk PLN pasti kan ada yang diberikan, ada yang timbal balik bagi kita dari PLN ya, dengan tarifnya yang lebih mahal daripada tarif yang normal. Untuk itu makanya kita sangat menggalakkan untuk layanan khusus. Dan alhamdulillah untuk di tahun 2020 ini, biarpun selama pandemi ini kan Mas Mus tahu ya perekonomian kan sedang menurun. Ya. Nah itu hampir semua tarif itu mengalami penurunan pendapatan. Tapi untuk yang naik di Cempaka Putih itu cuma ada 2. Yang pertama itu tarif rumah tangga, yang kedua layanan khusus. Karena kita kalau untuk tarif bisnis, industri bisnis itu kan banyak yang kolaps ya, banyak yang nggak jalan. Terus ada beberapa saat nggak bisa membuka usaha, jadi pertumbuhan penjualan kita negatif. Termasuk juga kalau untuk pelanggan sosial, pendidikan itu kan kayak sekolah libur, berarti kan pendapatan listrik dari sekolah menurun, sama sosial juga. Tapi yang tetap itu rumah tangga, karena apa? Kalau rumah tangga kan selama pelanggan kita WFH dan SFH kan pasti pakai listriknya di rumah ya. Makanya kita kalau untuk rumah tangganya tetap positif trennya. Tapi yang alhamdulillahnya yang sangat bertahan itu di layanan premium, layanan khusus kita. Karena kalau untuk layanan khusus kan pemakaiannya tetap dan kita malah ada kenaikan dibanding tahun sebelumnya. Karena pelanggan premium kita nambah untuk di tahun ini, Mas.
Layanan khusus itu selain premium untuk bisa ditargetkan untuk pelanggan-pelanggan apa aja, Mbak Insa? Oh, untuk premium itu sebenarnya semua pelanggan bisa menikmati layanan premium, rumah tangga, mau sosial. Jadi kita misalnya tarifnya LP, berarti itu kan tarif layanan khusus pemerintah. Kalau di kita memang kebanyakan yang layanan khusus itu pemerintah. Contohnya kantor kecamatan, kantor kelurahan. Tapi justru sebenarnya banyak tarif yang lain, khususnya misalnya tarif sosial. Kan kalau untuk rumah sakit itu sangat penting untuk keandalan ya. Karena biasanya syarat rumah sakit itu minimal dia harus menyediakan genset. Kalau dia sudah menggunakan premium, itu insya Allah kan lebih handal daripada yang tidak menggunakan premium. Jadi kita untuk tarif sosial juga banyak. Tadi seperti yang tadi kita di bawah sebelum ini ya Mas ya. Tadi kita sempat ketemu sama pelanggan, dia mau naik daya untuk rumah sakit dan kita langsung ajukan untuk menggunakan layanan premium. Karena untuk mengantisipasi kebutuhan energinya ke depan yang handal dan terpercaya. Baik. Di masa-masa pandemi ini tentu banyak sekali kendala yang kita alami ya Mbak Insa ya. Tapi gimana strategi Mbak Insa untuk melakukan pemasaran kreatif untuk meningkatkan tarif premium itu, tarif khusus? Iya Mas, benar sekali. Kita memang ya nggak cuma kita ya, mungkin semua orang pasti selama PSBB betul. ini gerak-geriknya itu terbatas ya, karena memang apalagi kalau misalnya kita mau mengunjungi suatu instansi, kita mau menawarkan kan namanya kita nawarin ketemu atau gimana ya, biasanya kan kita ketemu langsung kalau untuk menjelaskan. Itu banyak kendala karena kita dibatasi oleh ruang gerak yang tidak seluas biasa atau sebelumnya. Jadi kita misalnya dulu itu kalau mau ketemu pelanggan, kita tinggal janjian di mana atau datang ke sana. Oke, kalau sekarang itu pasti aturannya lebih ketat, syaratnya lebih ketat karena nggak semua perusahaan atau nggak semua dinas itu membolehkan kita untuk ketemu. Itu tantangannya utamanya ya. Tapi disitulah kita harus mencari gimana sih tantangan itu bisa kita lewati. Jadi semua hambatan itu pasti ada jalan keluarnya ya. Jadi ya pasti kita karena memang saat sekarang ini memanfaatkan teknologi ya Mas. Seperti kalau kita meeting kan udah bisa pakai Zoom. Jadi kita bisa untuk ketemu pelanggan itu ngobrolnya lewat Zoom, kita bikin janji. Atau juga bisa kita dari tahap awalnya kita janjian lewat WA atau seperti apa. Jadi memang tantangannya karena memang umumnya karena nggak bisa ketemu ya, solusinya caranya ya dengan Zoom atau nanti dengan lewat telepon atau WA seperti itu. Selain itu juga kalau untuk tantangannya banyak juga yang karena ekonomi yang belum terlalu bagus ya, jadi dia masih membatasi diri istilahnya, oh kami masih lihat peluang tahun depan seperti apa gitu. Ya mungkin kita seandainya memang belum berhasil sekarang untuk mengajak, tapi kan minimal mereka udah tahu nanti kalau seandainya ada peluang ke depan bisa memikirkan rencananya seperti apa gitu. Nah, itu tadi kan salah satu strategi Mbak Insa ya untuk tetap melakukan probing melalui online, bisa melalui WA dan lain sebagainya. Nah, ada nggak yang dilakukan Mbak Insa lagi dengan tim pemasaran di PLN UP3 Cempaka Putih untuk menjaring pelanggan-pelanggan dengan tarif L? Untuk layanan khusus kan nggak hanya pelanggan premium ya. Layanan khusus itu ada pelanggan palladium, tadi seperti saya sebutkan palladium, pesta atau acara-acara, sama satu lagi itu untuk masa konstruksi. Nah kalau untuk masa konstruksi ini dari kita ada konsisten untuk melaksanakan sistem tarif masa konstruksi. Selain itu juga untuk yang existing kita sesuaikan tarifnya, misalnya dia bisnis nih untuk beberapa waktu dia ada pembangunan, kita sesuaikan untuk tarif konstruksi. Tapi yang paling banyak menghasilkan KPR itu sisi probing untuk pelanggan-pelanggan baru. Jadi yang pelanggan baru itu sebelum dia menjadi pelanggan existing kita sesuaikan di tarif masa konstruksi atau di tarif L seperti itu. Selain itu juga kita kalau untuk mengandalkan orang pemasaran saja masih itu kan nggak cukup ya. Karena ruang geraknya kan kalau kita nggak sebanyak di bidang-bidang lain. Misalnya bidang jaringan itu kan hampir keliling satu wilayah itu satu hari ya, atau misalnya bidang niaga kalau lagi ngetur biasanya kita bekerja sama bidang-bidang lain, jadi kita melibatkan semua bidang berperan aktif, menjadikan semua orang itu sebagai everybody is marketer Mas. Jadi misalnya kita dapat informasi dari berbagai sumber marketing intelijen kita, jadi dari mereka kita dapat di daerah sana tuh ada pembangunan, biasanya kita seperti itu. Jadi dari kita bagian pemasaran memastikan kalau kita yang memang
langsung datang kan biasanya nggak langsung dapet ya, namanya kita juga Betul. mencari. Tapi kalau kita udah dapet dari marketingnya kita tadi, itu biasanya kita lebih cepat dan lebih tepat sasaran. Oh ternyata di sana lagi ada info seperti ini, kita cek dan nanti kita akan sesuaikan layanannya menjadi layanan khusus. Tapi kita juga harus tetap menginformasikan kepada pelanggan bahwa selama dia ada masa konstruksi itu layanan khusus. Tapi nanti setelah dia selesai itu akan otomatis kita kembalikan ke tarif dia yang sebenarnya. Berarti Mbak Insa dan tim pemasaran ini terlalu berkolaborasi dengan bagian lain. Iya, tentunya karena untuk- penting banget kita kalau untuk kolaborasi dengan bagian-bagian Oh, iya, lain. betul. Mbak Insa, adakah harapan kedepannya jika nanti keadaan sudah kembali normal nih? Nah, kira-kira apa yang akan dilakukan Mbak Insa kedepannya untuk meningkatkan pendapatan lebih pesat lagi? Ya, pastinya kan kita mengharapkan kondisi yang saat ini kita alami itu membaik ya. Betul. Jadi kalau insya Allah kalau kondisi sudah baik, pasti untuk investasi itu meningkat dan usaha-usaha menggeliat kembali untuk lebih baik. Ya pasti dari kita mengharapkan perekonomian kembali lancar seperti semula sehingga daya beli masyarakat itu meningkat. Ya strategi kita tetap kita akan memetakan pelanggan-pelanggan mana aja. Jadi kalau sekarang kita harus pintar-pintar, oh pelanggan mana yang potensi usahanya masih meningkat. Misal kayak kalau untuk yang kita tuju untuk khususnya layanan khusus ya, itu mungkin yang masih sangat bertahan untuk kondisi saat ini rumah sakit ya. Rumah sakit, terus kalau untuk pusat perbelanjaan biarpun enggak enggak sekencang dulu, udah mulai berangsur membaik. Dan mungkin kita bisa kayak zaman sekarang banyak gerai waralaba atau usaha-usaha, dia nggak usaha besar ya, justru yang sangat bertahan di masa pandemi sekarang ini kan usaha-usaha menengah, kayak misalnya kopi kekinian atau usaha ikan yang kayak gitu-gitu. Mungkin ikan kan nggak boleh listriknya padam juga ya, butuh keandalan. Jadi hobi-hobi baru itu yang kita incar, mungkin selama ini nggak kepikiran, ternyata dia butuh listrik yang memang kita tetap mengharapkan listrik handal ya, tapi yang lebih handal lagi mungkin justru usaha-usaha yang selama ini nggak kita pikirkan butuh kehandalan maksimal. Jadi mungkin seperti itu Mas. Baik. Berarti selama pandemi ini kita menemukan banyak sekali celah untuk kita lakukan ke depannya, Mbak Insa ya. Baik, kita eksekusikan ke depannya ketika kondisi sudah normal. Nah, Elektrizen, itu dia strategi-strategi pemasaran yang dilakukan oleh Mbak Insa dan tim untuk meningkatkan pendapatan, terutama pada layanan khusus. Yaitu dengan tetap melakukan probing, baik langsung ataupun melalui online. Yang kedua adalah melakukan sisir tarif kepada pelanggan-pelanggan pada masa konstruksi. Dan yang ketiga, tetap melibatkan semua pihak sebagai agen dalam marketing intelligence. Demikianlah Elektrizen bincang-bincang kita kali ini. Semoga bisa diambil manfaat dari perbincangan kita kali ini. Terima kasih bagi yang sudah nonton. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa.